Timnas Indonesia tatap laga kontra Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan berkumpul pada tanggal 27 Mei 2024 untuk mempersiapkan laga kontra Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Ia menyampaikan dirinya sudah berdiskusi langsung dengan pelatih Sinteyong terkait hal tersebut. Dia pun menjelaskan kalau paling lambat semua pemain sudah bisa berkumpul melakukan pemusatan latihan pada tanggal 28 Mei mendatang. Kemarin saya sudah diskusi dengan Coach Sinteyong. Saya tanya tentang rencana pemanggilan pemain yang akan dipakai untuk timnas senior. Insya Allah nanti akan terkumpul di tanggal 27 Mei malam di Jakarta secara keseluruhan. Harapannya para pemain yang dinaturalisasi pun bisa berkumpul bersama. Paling telat tanggal 28 Mei. Kata Sumarji dilansir dari YouTube iNews TV pada hari Minggu 12 Mei. Lebih lanjut, ia pun menyampaikan pada kurun waktu yang cukup mepet itu diharapkan benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pemain. Yang terpenting menurut dia adalah bagaimana chemistry antar para pemain bisa semakin menyatu. Waktu yang ada itu akan kita pakai untuk menggelar training center agar para pemain akrab kembali. Tentu tujuannya untuk membangun chemistry karena ini lebih penting kaitannya dengan chemistry, tutur Sumarji. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di grup F dengan melakoni 2 laga tersisa. Melawan Irak pada 6 Juni, sementara Filipina pada 11 Juni mendatang. Adapun 2 laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Rafael Struijk resmi terpilih sebagai bintang masa depan. Penyerang timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk resmi memenangkan penghargaan The Future Star of the Tournament Piala Asia U23 2024. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Instagram resmi milik AFC pada Jumat 10 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Rafael Struijk mengalahkan sejumlah pesaing dalam penghargaan tersebut. Struijk mengalahkan 5 kandidat dalam daftar nominasi. Nama-nama tersebut adalah Mao Hosoya Jepang, Husain Nurchaev Uzbekistan, Ali Jassim Irak, Abdullah Radif Arab Saudi, dan Ahmed Al-Rawi Qatar. Presenting at Rafael Struijk. Penggemar kami memilih Neom Future Star of the AFC U23. Tulis laman resmi AFC. Soal mekanisme penentuan pemenang, AFC mengadakan jajak pendapat yang dibuka di laman resminya. Jajak pendapat dibuka hingga Kamis 8-5 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Total ada 167.000 fans yang memberikan suaranya dalam jajak pendapat tersebut. Rafael Struijk memenangkan persaingan dengan mengantongi 57% suara. Struijk unggul jauh dibanding para pesaingnya. Pesaing terdekatnya yaitu Ali Jassim hanya mengantongi 43%. Sementara para kandidat lainnya tak mendapatkan suara sama sekali. Rafael Struijk jadi andalan lini depan skuad timnas U23 Indonesia. Penyerang Ado Den Haag tersebut hanya absen sekali dalam perjalanan Garuda Muda. Struijk absen saat timnas U23 Indonesia menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kontribusinya bersama timnas U23 Indonesia sangat signifikan pada turnamen ini. Tampil sebagai debutan di turnamen ini, Rafael Struijk membantu timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat turnamen ini. Sinteyong temukan harta berharga di Timnas U23. Sinteyong mengaku sudah temukan harta berharga usai bawa Timnas U23 Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia U23 2024. Beberapa waktu yang lalu, Garuda Muda dipastikan batal mentas di Olimpiade Paris 2024. Anak asuhnya takluk di tangan Timnas U23 Guinea dalam laga playoff Olimpiade. Pada hari Kamis 9 Mei yang lalu, Indonesia sendiri takluk dengan skor 0-1 dalam laga tersebut. Satu-satunya gol milik Guinea diciptakan oleh Ilaix Moriba.
lewat titik putih pada menit ke-29. Meski gagal melaju ke Olimpiade, anak asuhnya sudah cukup membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, mereka sudah sukses mencatatkan sejarah manis di ajang Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berstatus sebagai debutan pada laga tersebut. Akan tetapi, Garuda Muda mampu melenggang hingga babak semifinal. Bahkan mereka sudah sukses menaklukkan tim-tim besar seperti Korea Selatan, Australia, dan juga Yordania. Berkat penampilan memukau tersebut, Sinteyong selaku pelatih kepala memberikan pujian setinggi langit pada anak asuhnya tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa ia dan anak asuhnya menemukan harta karun setelah berlaga di ajang tersebut. Jadi, hal yang paling besar yang sudah didapat yaitu tentang kepercayaan diri mereka dalam turnamen besar. Ini bukan Piala AFF, tetapi AFC atau Piala Asia. Jadi kepercayaan diri mereka sudah bagus dan performanya juga tidak kalah. Untuk kedepannya, masa depan sepak bola Indonesia akan cerah. Jadi pastinya akan bisa meraih lebih banyak prestasi yang lebih baik lagi. Witan Sulaiman ceritakan momen perdananya Kapten Timnas U23. Beberapa waktu lalu, Witan Sulaiman didapuk sebagai Kapten Timnas U23 Indonesia dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Pengalaman baru didapatkan salah satu anak asuh Sinteyong. Witan Sulaiman mendapat mandat dari Sin menjadi Kapten Garuda Muda. Ia mendapat tugas tersebut pada laga melawan Timnas U23 Gini pada Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 lalu. Kedua tim itu saling bentrok untuk memperebutkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Ini kali pertama bagi Witan menjadi kapten tim. Sejatinya, tugas itu diemban oleh Rizky Ridho. Akan tetapi, Ridho tengah mendapat hukuman larangan bermain. Sesampainya di tanah air, pemain sayap berusia 22 tahun itu berbagi cerita mengenai perasaannya mendapat beban sebagai kapten. Menurutnya, jabatan kapten itu hanyalah formalitas. Ia mengatakan bahwa setiap pemain boleh saling menegur andai terjadi miskomunikasi di lapangan. Menurut saya siapapun kaptennya, semua berhak untuk berbicara dan menegur satu sama lain, kata Witan, dalam keterangan yang diterima. Sebagai kapten menurut saya, itu diberikan tanggung jawab lebih sama Coach Sin. Jadi, saya hanya bisa melakukan yang terbaik, jelasnya.